Dahulu kala di hamparan kosmik, di pelosok alam semesta, terdapat makhluk surgawi yang dikenal sebagai Unicron. Berbeda dengan unicorn lembut di Enchantia, Unicron adalah kekuatan penghancur yang sangat besar, sebuah planet hidup dengan nafsu rakus. Unicron menjelajahi kosmos seperti kekuatan jahat, didorong oleh rasa lapar yang tak terpuaskan yang hanya bisa dipuaskan oleh energi planet. Planet-planet bergetar ketika Unicron mendekat, pertanda malapetaka kosmik. Suatu hari, ketika Unicron mendekati galaksi celestialis yang dinamis, sebuah koalisi makhluk pemberani dari berbagai alam bersatu untuk menggagalkan jalur destruktifnya. Di antara mereka adalah para ksatria kosmik, pejuang terampil dari Ordo Cahaya Bintang. Koalisi tersebut menyusun rencana berani untuk menghadapi Unicron secara langsung, menggabungkan kekuatan unik mereka untuk menciptakan perisai pelindung di sekitar Celestialis. Saat Unicron turun ke galaksi, para ksatria kosmik terlibat dalam pertempuran spektakuler melawan pertahanan tangguhnya. Di tengah bentrokan kosmik, muncullah seorang peramal bijak bernama Astralina, yang memegang tongkat harmoni surgawi kuno. Dengan pancaran energinya, dia menjangkau jantung Unicron, mencoba membangkitkan kebajikan yang terpendam di dalam. Unicron, makhluk hidup dengan jiwa tersiksa, menanggapi sikap empati yang tidak terduga ini. Saat Astralina menggali lebih dalam inti kesadaran Unicron, dia menemukan percikan kebajikan kuno yang ditekan oleh kegelapan ribuan tahun. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, dia menyalakan api itu, membujuk Unicron untuk mempertimbangkan kembali jalur destruktifnya. Perlahan-lahan, planet jahat itu mulai berubah. Paku-paku yang bergerigi itu surut, dan rahang raksasa itu melunak. Permukaan Unicron berkilauan dengan cahaya surgawi saat ia merangkul PUV-1 menjadi yang pernah ditakuti Unicronoustodasamu makhluk surgawi yang agung. Kehadirannya yang luar biasa memancarkan harmoni ke seluruh kosmos. Serikat para ksatria kosmik, Celestial SYPH, dan Unicron yang telah berubah bekerja sama, memastikan bahwa galaksi Celestialis berkembang perdamaian abadi. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang jauh, seekor kuda unicorn bernama Sparkle sedang berjalan-jalan. Sparkle adalah kuda yang sangat istimewa karena dia memiliki tanduk yang panjang dan berkilauan di kepalanya. Tanduk Sparkle sangatlah kuat sehingga dia bisa menembus batu dan kayu dengan mudah. Sparkle sangatlah cerdas dan ramah. Dia selalu membantu hewan-hewan lain di hutan ketika mereka membutuhkan bantuan. Suatu hari, seekor kelinci kecil terjebak di semak-semak dan tidak bisa keluar. Sparkle mendengar jeritan kelinci dan segera berlari ke tempat kejadian. Dia menggunakan tanduknya untuk memotong semak-semak dan menyelamatkan kelinci kecil itu. Setelah itu, Sparkle menjadi sangat terkenal di hutan. Semua hewan di hutan tahu tentang kebaikannya dan mereka semua menghormatinya. Sparkle sangat bahagia karena dia bisa membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun, ada satu hewan di hutan yang tidak suka Sparkle. Hewan itu adalah serigala jahat, bernama Fang. Fang selalu iri dengan Sparkle karena dia merasa Sparkle lebih populer daripada dia. Fang memutuskan untuk mencuri tanduk Sparkle agar dia bisa menjadi yang terkuat di hutan. Suatu malam, Fang merangkak ke tempat Sparkle tidur dan mencuri tanduk Sparkle. Sparkle terbangun dan melihat bahwa tanduknya hilang. Dia sangat sedih dan merasa tidak lengkap tanpa tanduknya. Sparkle memutuskan untuk mencari tanduknya kembali. Sparkle bertemu dengan seekor burung hantu yang bijaksana. Burung hantu itu memberitahu Sparkle bahwa Fang telah mencuri tanduknya dan menyembunyikannya di gua yang sangat dalam di hutan. Burung hantu itu juga memberitahu Sparkle bahwa dia harus melewati banyak rintangan untuk sampai ke gua itu. Sparkle memutuskan untuk pergi ke gua itu dan mencari tanduknya. Dia melewati sungai yang deras, gunung yang tinggi, dan hutan yang gelap. Setelah melewati semua rintangan itu, Sparkle akhirnya sampai di gua itu. Di dalam gua itu, Sparkle melihat Fang sedang tidur dengan tanduknya di sisinya. Sparkle mencoba mengambil tanduknya kembali, tetapi Fang terbangun dan menyerang Sparkle.
Mereka berkelahi dengan sengit, tetapi Sparkle akhirnya berhasil mengalahkan Fang dan mengambil tanduknya kembali. Sparkle kembali ke hutan dan semua hewan di hutan sangat senang melihatnya. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Sparkle dan memberinya penghargaan atas keberaniannya. Sparkle sangat bahagia karena dia telah menemukan tanduknya dan membuktikan bahwa dia adalah kuda yang kuat dan berani. Akhirnya, Sparkle menjadi raja di hutan. Dia memimpin dengan bijaksana dan membantu semua hewan di hutan hidup dalam damai dan harmoni. Jadi pesan cerita ini kita harus bijaksana dan saling membantu kepada setiap orang. Semoga jadi inspirasi semuanya.